Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Berjumpa kembali dengan saya Zuletri di channel Guru Tari. Senang sekali hari ini saya akan membahas soal-soal tryout yang sudah saya buat, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk persiapan kalian dalam menghadapi ujian sekolah. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah atau yang ada di link deskripsi, atau kalian-kalian yang belum mengerjakan tryout ini bisa juga mengklik link yang ada di link deskripsi. Misalkan kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan juga kalian bisa mengikuti video-video yang lain, silahkan klik tautan yang ada di atas. Oke? Langsung saja kita bahas bersama-sama untuk soal tryout 1 ujian sekolah pelajaran seni budaya tahun 2021-2022. Oke, yang pertama soalnya lumayan panjang. Ya, nomor 1 ya. Ini acakan dari laptop saya adalah ini. Yuk, nomor 1. Ini ya, bacalah paragraf berikut dengan seksama. Ingat, ini bacaannya panjang. Kita sebaiknya adalah baca pertanyaannya dulu. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tari katrili merupakan contoh jenis tari tradisional. Ingat, tari tradisional itu apa? Tari tradisional adalah tari yang diwariskan secara turun temurun. Oke ya. Nah, di sini mari kita baca bersama-sama kata kuncinya di mana. Tari katrili merupakan tarian khas dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tari ini disajikan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Uniknya, tarian tersebut merupakan wujud akulturasi antara budaya Eropa, yaitu Spanyol dan Portugis, dengan budaya Minahasa. Konon, tarian ini berawal dari bangsa Spanyol dan Portugis yang berekspansi mencari rempah dan hasil bumi di Minahasa. Karena hasil sangat melimpah, mereka menggunakan rasa syukur dengan menari-nari secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, mereka juga mengajak warga setempat diajak bergabung menari bersama. Momen tersebut selalu dikenal masyarakat Minahasa. Bahkan, lambat laun tari katrili menjadi kebiasaan dan diwariskan secara turun-temurun. Ini adalah untuk tari tradisi. Gitu ya. Tari ini kemudian berkembang dipadukan dengan kesenian asli suku Minahasa dari segi gerakan, formasi, dan musik iringan. Menariknya, busana penari yang dikenakan laki-laki adalah jas hitam. Ini celana panjang hitam, sepatu pantofel, dan menggunakan topi bundar ala Eropa. Sementara perempuan menari menggunakan gaun yang indah saat menarikannya. Hal ini menyebabkan sajian tarian seperti tari modern karena busana yang digunakan gerakan mirip dengan orang yang sedang berdansa. Saat ini, masyarakat Minahasa sering menggunakan tari katrili untuk tampilan seperti pesta pernikahan, hajatan, perayaan lain yang bersifat perayaan hingga semalam suntuk sebagai simbol rasa syukur. Nah, di sini tari tradisional berjenis apa? Ada 2, yaitu tari rakyat, kerakyatan, dan tari klasik atau tari yang lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat keraton. Dari bacaan ini tidak ada yang membahas tentang keraton sama sekali. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah tari ini adalah tari tradisional bernuansa kerakyatan. Ingat ya, bukan tari klasik. Kenapa bukan tari klasik? Karena di sini tidak ada. Tari klasik adalah tari yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton. Tadi tidak ada keraton, dan juga tidak ada tentang kaum bangsawan, juga tidak ada.
Tapi di sini yang menitik keberatkan pada masyarakat Minahasa. Jadi ini di lingkungan masyarakat. Makanya jawaban yang paling tepat adalah kerakyatan. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini ada bacaan, ya, bacaannya seperti ini. Gambar tersebut adalah tradisi lompat batu di Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Selain ditampilkan sebagai acara adat, tradisi lompat batu ini juga bisa menjadi pertunjukan yang menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana. Gerak penari saat melompat, ingat, yang ini adalah saat melompat batu tersebut termasuk gerak level. Nah, ini gerakannya seperti ini. Geraknya seperti itu sudah jelas bahwa ini adalah gerak level apa? Level tinggi. Karena apa? Level tinggi adalah gerak yang bisa dilakukan dengan jinjit, melompat, melayang di udara, atau melebihi tinggi badan penari itu sendiri. Dengan tinggi yang 2 meter, ini orang Indonesia rata-rata kurang dari 2 meter. Makanya ini sudah melebihi tinggi badan sendiri, dan juga ini adalah melompat. Sekali lagi, ini adalah melompat. Jadi levelnya adalah level tinggi. Kalau level melayang itu tidak ada, karena ini tidak ada di teori. Untuk level rendah itu biasanya dilakukan dengan duduk, ya, umumnya dengan duduk, jongkok, atau rata dengan panggung. Sedangkan yang level rendah itu adalah ketika berdiri tegak. Jawaban yang paling tepat adalah level tinggi. Selanjutnya, nomor 3. Ini ada bacaan yang sangat panjang. Untuk bacaan yang panjang, kita coba baca apanya? Baca pertanyaannya dulu. Nah, kalimat terakhir di sini adalah ragam gerak yang dilakukan penari cucuk lampa tersebut di atas termasuk gerak level. Nah, di sini adalah acara menghadiri resepsi pernikahan. Sementara gerak yang ditanyakan adalah lumaksono, kengser, enjeran, besut, sabetan, ombak banyu. Meskipun sekali lagi ya, meskipun kalian tidak mengetahui gerak-gerak ini, tapi sudah jelas ini adalah kuncinya ada di kata ini, resepsi pernikahan. Tidak mungkin seorang penari itu menggunakan level tinggi, karena level tinggi adalah untuk melompat-lompat. Tidak mungkin. Misalkan kalian tidak tahu lumaksono itu apa, kengser apa, dan sebagainya. Level rendah juga tidak mungkin, karena ini adalah sekali lagi di manten dan menari di depan mempelai laki-laki, mau iya di kedua mempelai, mempertemukan lagi. Nah, itu tidak mungkin dengan level rendah. Makanya ini adalah gerakannya adalah level sedang. Yuk kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertunjukan tari tidak lepas dari beberapa elemen tari yang harus dilakukan dalam sebuah pertunjukan tari. Adapun beberapa elemen gerak tari yang harus ada serta melekat pada pertunjukan tari tersebut. Agar tercapai pertunjukan tari harus dilengkapi dengan elemen-elemen gerak tari. Ini adalah pertanyaan waktu kalian di kelas 7. Nah, di kelas 7 elemen gerak tari terdiri dari 3, yaitu adalah adanya ruang, waktu, dan tenaga. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang ini. Ya, irama gerak properti ini semuanya adalah hanya sebagai pengecoh saja. Begitu ya. Nah, ini jelas sekali, ini adalah hafalan. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Bacaannya panjang. Mari kita baca dulu. Baca dulu apa? Baca. Yang dibaca adalah pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, menekankan fungsi musik iringan. Nah, kalau ini harus dibaca. Yuk kita baca perlahan-lahan.
Minggu lalu di Romansa Kuliner Kutoarjo tersaji sebuah pertunjukan tari dalam rangka ngabuburit bersama seniman Kabupaten Purworejo. Salah satu tampilan yang menarik adalah tari Dewi Samudra yang mengisahkan nelayan perempuan di Jatimalang. Beberapa bagian tari terdengar alunan musik. Ini ya, mulai ya. Musik menyerupai ombak di tepi pantai. Dan kadang juga terdengar suara angin sehingga penonton mampu mengimajinasikan keadaan dan gambaran alam, background tempat nelayan berlayar mencari nafkah. Selain itu, suara gamelan juga dilantunkan untuk menguatkan etnik Jawa pada sajian. Gerak digarap dengan konsep dikreasikan dengan kondisi masyarakat masa kini. Nah, fungsi musik iringan ini adalah ada alunan yang menyerupai ombak, ya, dan bisa mengimajinasikan. Tidak ada di sini, tidak menekankan, bahkan tidak menekankan ekspresi juga tidak ada. Di sini tidak menekankan ekspresi ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah membentuk ilustrasi. Tidak. Ini fungsi musik juga ya, memberi tanda efektif atau perpindahan gerak, tapi tidak dijelaskan pada bacaan ini ya. Kemudian memperkuat ekspresi penari juga tidak ada di sini. Ini ya, kata kuncinya mengimajinasikan dan adanya ombak di tepi pantai. Berarti ini adalah mengilustrasikan. Membuat konsep kontemporer jelas ini tidak. Ini bukan fungsi ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah membentuk ilustrasi. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Komposisi penari yang menggunakan pola lantai garis lurus horizontal ya, horizontal itu kalau digambar seperti ini gambarnya. Nah, gini ya. Yang paling tepat adalah kita coba lihat yang ini dulu. Ini jika digambar, ini panggungnya misalnya, penarinya, maka ke belakang gini ya. Ya kan? Berarti ini bukan horizontal. Ini bukan. Kemudian yang ini, perhatikan, jika ini digambar panggung, ini dari sini ke belakang, berarti ini adalah begini. Ya kan? Berarti ini dia diagonal. Jawabannya bukan. Nah, selanjutnya yang ini. Ini kalau digambar, ini kan di fotonya dari samping tuh. Ini adalah vertikal, bukan lagi ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Perhatikan, itu semuanya menghadap depan dan garisnya juga lurus. Jawabannya yang paling tepat adalah yang ini, yang pakai baju hijau ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada bacaan yang lumayan panjang. Silahkan baca dulu pertanyaannya. Suara kendang yang dimainkan Gilang pada pertanyaan tersebut. Wah, ini berarti harus membaca dulu. Oke, kita baca bersama-sama. Minggu lalu Gilang diminta menabuh kendang. Minggu lalu Gilang diminta menabuh kendang untuk mengiringi penari Nolala yang sedang trance. Trance itu adalah dadi. Ternyata pada saat itu suara kendang yang dimainkan Gilang sangat menyatu dengan gerak penari. Menyatu ya, harus. Setiap kali penari kiprah, suara kendang mengikuti gerak penari dan bahkan juga malah sesekali memberi aba-aba penari untuk segera mengganti gerak. Suara kendang yang dimainkan Gilang pada pertanyaan tersebut fungsi musik iringan sebagai apa? Ingat, mengikuti gerak dan memberi apa-apa. Berarti sebagai tanda efektif tidak ada, pencipta bukan, pembangun suasana juga bukan, pemberi roh gerak juga bukan. Jawabannya adalah ini dia, pengiring gerak tari. Jawabannya yang paling tepat adalah itu ya. Oke, selanjutnya pola lantai vertikal pada sebuah sajian tari yang disajikan di atas panggung pertunjukan memiliki makna. Nah, ingat, ini adalah vertikal. Vertikal itu bentuknya seperti apa? Misalnya ini ada panggung ya. Nah,
Vertikal itu penarinya begini ya, lurus ke depan. Nah, misalkan jika tarik garis itu adalah begini, lurus. Nah, ini adalah mewujudkan adanya apa? Hubungan manusia dengan Tuhan, karena ini adalah vertikal. Bukan. Hubungan manusia sesama dengan manusia ini biasanya adalah horizontal. Sementara Bhinneka Tunggal Ika tidak, gotong royong ini juga hanya sebagai pengecoh. Oke, begitu. Kita lanjutkan selanjutnya. Gambar tersebut merupakan tampilan grup tari dari Surakarta, yaitu Sahita Dance. Mereka selalu menyajikan tampilan yang lucu dan menghibur penonton dengan bernyanyi dan menari. Tata rias yang digunakan grup Sahita termasuk rias. Lihat, ini seperti ini, semuanya ada putih-putihnya. Ini alisnya menjadi putih. Mereka kelihatan lebih tua ya kan? Padahal lihat jemarinya ini masih halus, tidak setua wajahnya. Berarti ini adalah rias apa? Dalam jenis-jenis tata rias di LKS kalian kelas 8, salah satunya ada rias aksen. Kalau aksen, tapi ini bukan jawabannya, karena kalau rias aksen itu hanya menjelaskan garis-garis wajah. Rias bangsa juga bukan, karena ini tidak menunjukkan bangsa lain. Rias tua ini tidak termasuk di dalam jenis-jenis ini tidak termasuk dalam jenis-jenis tata rias, karena rias tua adalah termasuk di dalam jenis rias usia. Jawaban yang paling tepat adalah usia. Jadi mengubah yang muda itu menjadi tua ya, atau sebaliknya yang tua bisa menjadi muda. Begitu? Oke, kita lanjutkan. Nih, ada bacaan, kita perhatikan dulu ya. Di sini tuh, berdasarkan koreografinya, data di atas menunjukkan. Nah, berdasarkan koreografi, tari itu terbagi menjadi tari tunggal, berpasangan, kelompok, dan massal. Kita lihat ciri-cirinya bersama-sama. Oke, yang pertama, tarian ini mengutamakan kekompakan. Ingat, kekompakan. Berarti ini lebih condong ke kelompok dan kerampakan. Dari nomor 1 sudah kelihatan. Komposisi tari merupakan hasil eksplorasi pola lantai. Yang bisa dipola lantaikan juga tari, lebih besarnya tari kelompok. Kemudian adanya komunikasi antar penari meskipun geraknya berbeda. Meskipun ini juga bisa digerak tari berpasangan, juga bisa ditari kelompok, tapi lebih banyaknya ini lebih condong ke tari kelompok karena ada eksplorasi pola lantai dan lebih banyaknya kekompakan atau gerak-gerak rampak. Yang paling tepat adalah tari kelompok. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Andi menonton pembukaan SEA Games 2018 di televisi rumahnya. Ia menyaksikan pertunjukan tari Ratoh Jarut yang ditampilkan di stadion. Ingat, ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Panggung yang digunakan pada pertunjukan tersebut adalah, ingat jenis-jenis panggung ya. Kalau stadion itu misalkan ini adalah panggungnya, ini panggung. Stadion itu pasti penontonnya mengelilingi dari berbagai sudut dan dengan level semakin ke belakang semakin naik. Berarti ini sudah menunjukkan bahwasannya ini adalah panggung Colosseum, bukan proscenium ya. Kalau proscenium itu misalkan ini panggungnya, nah penontonnya semuanya dari depan dan dengan level. Sementara stadion ini bukan jenis-jenis panggung. Kalau arena itu tidak ada levelnya seperti ini, karena ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Begitu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini ada banyak tari ya. Ini harus hafalan nih. Ada tari gembira, oglek, candi ayu, rampak, kebyok, anting-anting. Merupakan judul karya tari dari maestro tari, yaitu yang betul adalah Untung Mulyono. Kenapa Untung Mulyono, Pak? Bukan Bagong. Ingat, kemarin sudah pernah saya bahas di pembahasan PTS kemarin. Kalau Bagong itu karyanya lebih
nama-namanya lebih pakai bahasa yang agak lebih kuno ya. Kalau Untung itu lebih kekinian. Ingat, sementara ini untuk Bapak Sunaryadi dan Ari Tulang itu hanya sebagai pengecoh. Mereka koreografer semua dan mereka juga semuanya maestro. Oke, kita lanjutkan. Pola lantai adalah garis khayal yang dilalui penari saat menari, sehingga penari dapat menari dengan baik dan nyaman dan fokus terhadap gerak yang ditampilkan. Dengan pola lantai, karya tari dapat membentuk dinamika pertunjukan. Ingat, berdasarkan pernyataan tersebut, fungsi pola lantai paling tepat adalah ini, membentuk dinamika. Kenapa dinamika dibentuk? Karena agar karya itu tidak monoton. Nah, di pilihannya ini adalah memberi tanda perpindahan gerak, jelas bukan ya, yang membentuk dinamika loh. Memberi energi lebih juga bukan. Membangun suasana pertunjukan juga bukan. Nah, jawabannya adalah memperindah karya tari. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nih, bacaannya panjang, tapi coba kita lihat pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya, menurut data berarti dari data ini ya, kita berarti harus baca. Gambar apa properti yang digunakan tari Jemparingan? Oh, tarinya ini. Dari sini yang kelihatan adalah ini. Ya, cuma satu. Yuk coba. Tari Surakarta merupakan tari gagah yang menarik. Sajian masuk membawa jemparing, ada jemparing atau gendewo atau panah di tangan kiri penari. Ini pasti properti ya, karena ini di bawah. Selanjutnya pada babak perangan, penari tersebut mengambil keris yang diselipkan di stagen bagian belakang untuk berperang. Nah, berarti pasti kerisnya ini digunakan ya, sudah ada dua. Berdasarkan koreografinya tari ini, nah ini paling hanya sebagai pengecoh. Dari kalimat ini sudah kelihatan. Berarti jawabannya sudah jelas ya. Ini dua-duanya digunakan untuk menari. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah adanya gendewo dan keris. Jawabannya adalah ini. Karena ini semuanya digunakan. Ingat, digunakan dalam menari. Kecuali kerisnya tidak digunakan, berarti dia sebagai busana. Dan itu menempel ya. Makanya jawabannya yang tepat adalah ini dua-duanya. Bukan salah satu, tapi keduanya. Oke, begitu. Putri menari tari klasik gaya Yogyakarta. Putri beranyak minggu lalu. Beberapa ragam gerak belum mampu ia kuasai dengan baik, seperti sembahan silo panggung, laku dodok, dan melayang. Nah, untuk kalian yang belum tahu sembahan silo panggung, laku dodok, dan melayang, boleh kalian silahkan tonton tautan di atas materi saya tentang level gerak tari. Ragam gerak yang belum mampu dikuasai oleh putri tersebut adalah ragam gerak level dengan sembahan silo. Silo itu adalah seperti silah. Ya, laku dodok berarti jalan sambil mendodok atau jongkok. Kemudian melayang, ingat melayang itu dengan jengkeng. Nah, berarti semuanya ini geraknya adalah level rendah. Level rendah jawabannya berarti yang ini. Gitu ya. Ingat, kata kuncinya di sini udah ada. Kalian pasti tahu yang namanya silo. Silo itu pasti silah. Gitu ya. Oke. Sampai itu cukup itu. Banyak kurang lebih dari saya maaf. Kemudian untuk kalian yang ingin latihan, sekali lagi silahkan klik link di deskripsi. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung dengan kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Jika ada yang belum kalian pahami juga tulislah di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Dan tetap setia di channel Guru Tari. Terima kasih. Salam budaya.